hanya bersifat intangible Pak, tapi bisa juga tangible selama apa yang dipromosikan itu melibatkan beberapa barang yang mendukung perubahan perilaku pada satu masyarakat atau suatu individu tersebut. Kurang lebih begitu Pak. Terima kasih. Kasih Arya. Arya mau nunjuk siapa? Arya silakan. Karena sekarang tanggal 10 Pak, boleh Pak, absen 10. Siapa NPM 10 silakan. NPM 10 silakan. Siapa ada nggak? Halo NPM 10 ada nggak? Nggak ada kayaknya. Arya, cari yang lain Arya. Yang kameranya off aja Arya. Oh, yang kameranya off ya, bentar Pak. Saya scroll dulu. Eh, boleh Rara Adriani. Oh Rara silakan Rara. Oh Rara. Rara silakan Rara. Rara kayaknya ngidupin Zoom terus ngilang. Tolong dicatat ya sama siapa sama Adel nanti sekalian Zoom ya. Yang barusan dipanggil nggak ada ya. Rara nggak ada, cuma on aja. Silakan Arya, mau siapa lagi Arya? Sisanya udah on semua sih Pak. Paling Ya, sesuai. satu Bulan aja lagi. Pak, bulan Pak. Absen 4 berarti Pak. Siapa? Absen 4. Absen 404 silakan. Iya, saya Pak. Siapa? Anida Putri ya. Iya. Boleh dong kamu cerita lagi tambahan dari yang diungkap oleh Arya terkait dengan apa namanya yang kalian dapat dari Pak Irfan terkait dengan presentasi tentang apanya misalkan gitu ya. Silakan. Oh iya. Eh, eh, saya juga mau nambahin dari yang Arya, dari apa yang sudah dipelajari bersama Pak Irfan. Kami juga mempelajari mengenai positioning social marketing eh, in Dalam social. kerja dalam kerja sosial ya positioningnya di Ya. mana gimana katanya. Nah, di sini tuh tadi benar kata Arya, social marketing ini tuh bersifat intangible, Pak. Social marketing yang tangible itu seperti eh, yang ada bertujuan bagi individu maupun masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan perubahan perilaku untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan hanya sebagai pencari profit saja, seperti itu. Lalu ada dijelaskan juga perbedaannya marketing bisnis itu untuk mengubah pilihan pembelian, kalau social marketing itu merubah perilaku, seperti itu, Pak. Lalu juga eh, dijelaskan juga ada masalah sosialnya, Pak. Masalah sosial ada itu karena ada perubahan sosial, semakin sempitnya industri, semakin mendorong adanya perubahan sosial. Lalu masalah sosial ini banyak terjadi di masyarakat karena terjadi perubahan sosial. Eh, Lalu juga pekerja sosial ini perlu melakukan intervensi terkait isu yang terjadi. Nah, eh, lalu juga eh, orang itu cenderung mengadopsi ide baru dengan cepat jika menunjukkan karakteristik seperti memiliki keuntungan yang relatif besar dibandingkan apa yang ada saat ini, lalu juga sesuai dengan norma-norma sosial yang ada, tidak terlalu rumit, perubahannya mudah untuk dicoba. Eh, untuk terkait yang tugas video itu, Pak, eh, untuk review iklan-iklan layanan sosial ini jadi membuat saya tuh paham, sedang mempelajari bagaimana pemasaran sosial ini tuh bekerja melalui iklan-iklan yang layanan masyarakat. Itu khususnya dalam menyampaikan pesan yang bertujuan mengubah perilaku atau meningkatkan kesadaran publik melalui analisis-analisis dari kelompok-kelompok itu eh, meningkatkan pembelajaran juga dalam mengidentifikasi pesan di dalamnya, Pak. Terus target audiensnya seperti apa, serta cara penyampaian yang digunakannya juga berbagai macam gitu. Seperti itu, Pak, kurang lebih dari saya. Oke, makasih Anida. Anida kelompok depan kelompoknya siapa? Teman kelompok saya Mm-mm. bersama saya satu kelompok bersama Nazira. Oh Jia, Jia mana Jia? Jia hadir nggak? Hadir, Pak. Oke Jia, bisa ceritain kamu videonya tentang apa? Kalau video kelompok saya itu tentang bahaya oversharing data diri di media sosial, Pak. Nah, apa yang kamu Jadi, dapat? Gimana? Silahkan.
pesan utamanya tuh dari video yang kami review, fenomena oversharing di media sosial, itu kan kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan. Nah, hal ini tuh menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga privasi di ruang digital. Nah, masyarakat tuh perlu bijak dalam menggunakan media sosial dan menghindari oversharing agar data pribadi tidak mudah disalahgunakan. Begitu mungkin tuh kalau pesan utama dari video Oke, kelompok ya, saya. jadi isu utamanya adalah Over. oversharing information gitu ya, yang Jia, kelompoknya Jia. Oke, Jia kelompok berapa Jia? Kelompok 6, Pak. Oke, mau kelompok berapa nunjuk kamu, silakan. Hmm, 5 deh, Pak. Kelompok 5 ada nggak? Kelompok 5 silakan. Kelompok 5 ada? Oke, kelompok 5 nggak Pak, ada. saya kelompok 5, Pak. Maaf, Oke, Pak. Brian, kamu tentang apa Brian? Silakan. Hampir dicoret ke saya dia. Kalau kelompok saya itu tentang eh, apa ya, tanggapan kepada teman ataupun kerabat yang adiksi narkoba gitu, Pak. Jadi bukan orang, jadi sasarannya itu bukan orang yang teradiksinya, tapi orang-orang terdekat yang ada di apa ya, yang orang-orang terdekat yang ada di lingkungan pengguna narkoba tersebut. Jadi dari pesannya itu eh, dikasih contoh dua gitu, Pak. Contoh pertama itu adalah cara yang tidak baik dalam menangani teman yang teradiksi narkoba, yaitu dengan cara langsung memarahi, dibentak, dan juga diberi istilah kasarnya dikasih paham gitu mengenai bahaya dari adiksi narkoba. Nah, itu cara yang tidak benarnya. Terus abis itu dialihin scene-nya, itu tuh iklannya ke posisi yang benar gitu. Kalau misalkan teman kita teradiksi narkoba. Jadi kalau misalkan teman kita teradiksi narkoba itu ada baiknya jangan dikasih dengan tindak kekerasan atau diomeli secara keras, tapi mungkin dicoba dimengerti alasan dia kenapa alasan kenapa dia memakai narkoba, siapa yang memperkenalkan, dan apa yang pengen dia capai dengan penggunaan narkoba tersebut. Itu tuh cara yang lebih efisien dan lebih manusiawi untuk dilakukan kepada teman kita yang teradiksi narkoba. Kurang lebih begitu sih, Pak. Oke, terima kasih Brian. Nanti kamu siap-siap tunjuk kelompok berapapun ya, silakan ya. Saya lanjutkan dulu ke materi sekarang. Kita akan lanjut dulu ya. Jadi kalau kalau biasanya kita belajar secara apa ya, secara deduktif gitu ya. Nah sekarang induktif dulu nih, dari prakteknya dulu baru ke pendekatan konsepnya. Ini nggak apa-apa. Ada perubahan pemahaman dalam peningkatan kapasitas kalian dalam memahami apa itu social marketing gitu ya. Jadi kalau kemarin prakteknya seperti itu, nah sekarang pendekatan konseptualnya ya seperti yang kita bahas gitu ya. Ya betul seperti kata kalian, ini kalau kata Bartel gitu ya, bahwa ini sudah terpikirkan gitu ya, conceived before 1900 itu padahal gitu ya. Jadi eh, aktivitasnya sudah banyak ya, cuma memang belum belum apa belum 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 ditetapkan sebagai satu ilmu gitu ya. Dalam metode penelitian kita tahu bahwa bahwa ilmu itu harus ada prosesnya, harus ada teorinya, harus ada juga penggunaannya gitu, dan lain-lain gitu ya. Nah, malahan Kotler itu sudah mulai nih melakukan ini di tahun 70-an gitu ya, terkait dengan apa itu apa namanya social marketing yang digunakan sebagai salah satu kampanye politik gitu ya, seperti itu. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Nah, itulah salah satu apa indikasi yang menunjukkan bahwa itu tuh social marketing loh. Nah, itu sudah mulai muncul nih dari zamannya Kotler sama Levy, itu sudah mulai. Jadi eh, bentuk aktivitas yang dilakukan oleh Kotler dan Levy ini sudah menjadi cikal bakal apa namanya aktivitas dari satu aktivitas sosial marketing gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, contoh lain lagi yang saya bilang bahwa apa namanya aktivitasnya banyak sebetulnya kalau kita bicara terkait dengan aktivitas sosial marketing. Misalkan di ini perang dunia keberapa nih?
satu atau dua ya, saya lupa ya. Anda lihat di sini ya bahwa tentang bagaimana mempromosikan terkait dengan kesehatan seksual pada zaman itu gitu ya. Ini juga dibahas ulang oleh Thompson tahun 2027 ya, 2007 ya. Nah, contoh kedua ini terkait dengan masih juga di sekitar 1900-an gitu ya, bahwa ada satu aktivitas yang terkait dengan masih terkait dengan isu kesehatan, terkait dengan penyakit menular, tentang tingkat kematian bayi, tentang penggunaan tembakau gitu dan konsumsi alkohol saat itu ya. Nah, contoh yang agak kesininya misalkan dari Ruth Drummond gitu ya. Jadi dia sudah yang dia kerjakan terkait dengan bagaimana dia melakukan satu aktivitas gitu ya, terkait dengan bagaimana variabel marketing ini menjadi menjadi hal yang memang perlu diangkat gitu ya. Ini berdasarkan dari aktivitas Nazi pada tahun 39 dan 4 sampai 41 gitu ya. Tapi terkait dengan gendernya sudah mulai di sini. Anda bisa baca sendiri untuk detailingnya. Saya hanya memberikan contohnya saja. Anda silakan lebih dalamnya Anda yang pelajari gitu ya. Nah, dari mulai evolusi sosial marketing, kemudian juga sejarah sosial marketing, kemudian beberapa contoh dari sosial marketing gitu ya. Akhirnya kita juga harus tahu definisinya apa sih sosial marketing gitu ya. Kalau kita lihat tadi kan tahun 70 ya, 70, 69, 70 dari Kotler sama Levy gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa sosial marketing merupakan satu desain, satu proses pelaksanaan dan pengawasan terhadap program yang dihitung untuk mempengaruhi gitu ya penerimaan ide-ide sosial yang di dalamnya banyak sekali berbagai macam pertimbangan-pertimbangan terkait dengan produk-produk perencanaannya, harga yang mungkin bicara tentang harga, bicara tentang proses komunikasi, bicara tentang channel dan distribusi serta riset-riset dalam marketing itu sendiri gitu ya. Jadi ini secara keilmuan ini sudah dikemukakan gitu ya bahwa yang namanya social marketing itu adalah satu desain gitu ya. Tadi Arya sudah bilang gitu ya bahwa tujuan utama dari social marketing adalah perubahan sosial gitu ya. Produknya bisa tangible, bisa intangible. Nah itu ya. Cuma toolsnya memang perlu juga Anda ketahui lebih banyak lagi gitu ya. Sehingga Anda harus tahu bahwa kalau bicara dari definisi, bicara dari apa itu social marketing gitu ya. Anda harus tahu nanti kata kunci social marketing apakah hanya perubahan perilaku saja atau ada gitu sebelum perubahan perilaku itu harus ada apa dulu gitu ya. Kalau di KS-nya apakah harus ada memang perencanaan intervensinya kah gitu ya. Harus ada tujuan terkait dengan social functioning-nya kah gitu ya. Itu perlu juga diwaspadai gitu ya. Nah, berikutnya ini yang saya dapat ya seperti ini gitu. Yang saya dapat seperti ini. Kalau teman-teman nanti mahasiswa punya, Pak ada yang buku terbaru ya silahkan, nggak jadi masalah, lebih bagus. Jadi kalau saya, Pak Irfan sama Kang Wandi itu terbuka terkait dengan pengembangan keilmuan, pengembangan ide-ide, pengembangan tools-tools yang mungkin bisa dikembangkan dalam aktivitas pembuatan produk sosial marketing itu sendiri gitu ya. Cuma bukunya tadi kita pakai yang dua kemarin gitu ya. Jadi silakan Anda juga lebih dalam lagi, bisa lebih paham lagi tentunya gitu ya.
Oh iya, saya takut lupa ya. Ini masih sedikit teman-teman mahasiswa yang skripsinya tentang ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau ya silahkan nyari yang kekinian kan gitu ya. Jangan bicara tentang partisipasi lagi, jangan bicara tentang dukungan sosial lagi gitu ya. Jangan sayang gitu ya. Atau bicara tentang social services atau pelayanan sosial, jangan gitu ya. Kalau ada social services ya harus ada kebaruannya lagi gitu. Jangan sampai saya pakai teorinya Alfred J. Kahn tahun 74 gitu ya. Ya udah nggak ramai lagi gitu kalau bicara seperti itu ya. Oke, selanjutnya dari masih dari Kotler gitu ya. Ini ya dari tahun 70 ke 89 gitu ya. Anda lihat seperti ini merupakan satu usaha terorganisasi gitu ya. Jadi yang dikenakan oleh satu kelompok atau agen perubah gitu ya, di mana ini cenderung untuk melakukan berbagai macam aktivitas untuk menerima, memodifikasi atau membiarkan beberapa ide, beberapa perilaku terkait juga dengan praktik dan perilaku-perilaku yang terjadi di masyarakat gitu ya. Nah itu, jadi ini lebih luas lagi. Nah saya pengen nanti Anda lebih lebih jeli gitu ya, lebih jeli lagi. Kira-kira kata kunci yang paling pas itu dari tahun 71 kah atau 89 kah gitu ya. Nah, jangan juga Anda, oh iya pasti yang paling bagus 89 Pak. Atau yang tahun 2000 belum tentu juga. Karena beberapa buku, beberapa aktivitas terkait dengan social marketing itu buku-buku lama juga masih kita kita pakai gitu ya. Nah, ya mungkin ini yang berikutnya ini dari siapa? Dari Andreasen gitu ya, Andreasen suggest the social marketing is adaptation of commercial marketing technologies to program design to influence the voluntary behavior of target audience to improve their personal welfare gitu ya, bla 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 gitu ya, merupakan adaptasi, proses konversi, proses transformasi dari apa namanya pemasaran yang sifatnya komersial, tapi dengan adanya teknologi ini bisa membuat satu program, satu aktivitas yang didesain untuk mempengaruhi perubahan yang sifatnya perubahan perilaku yang harus memang kesadaran diri sendiri gitu ya, nggak boleh perubahan perilaku itu dipaksakan secara koersif, nggak boleh gitu ya. Eh, karena apapun itu tujuan dari social marketing adalah welfare gitu ya. Apakah itu bicara tentang personal, apakah itu bicara tentang community, apakah itu bicara tentang society gitu ya. Itu seharusnya lebih lebih bisa di apa dikembangkan lagi gitu ya. Jadi Anda lihat betul kata siapa, kata Arya tadi ya, adaptasi. Jadi ada proses transformasi juga gitu, yang tadinya komersial marketing ke sosial marketing dalam bentuk satu perubahan teknologi keilmuan atau pengembangan keilmuan gitu ya. Tujuannya tadi apa namanya melakukan perubahan perilaku, tapi yang sifatnya volunteer atau yang muncul dari diri sendiri, yang muncul dari satu kelompok tersendiri gitu ya, bukan bukan dipaksakan, bukan seperti apa gitu ya. Nah ini mungkin yang menjadi tujuan Pak Irfan, tujuannya Kang Wandi, bahwa Anda melihat satu layanan eh, layanan masyarakat itu tujuannya apa gitu. Misalkan tujuannya untuk apa namanya melihat perubahan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat, oleh individu, oleh kelompok secara sadar dan sukarela gitu ya. Gitu. Oke, sampai situ ada yang mau nanya silahkan. Atau masih bisa diikuti oleh teman-teman? Amankah? Suara saya kedengaran nggak? Arya? Dengar jelas. Oke, oke. Brian, kamu mau nunjuk siapa? Silahkan. Ini kelompok berarti ya, Kak? Iya, kelompok silahkan. Tadi kelompok 6 sudah, kamu kelompok 5. Kelompok berapa kamu tunjuk? Silahkan. Oh, berarti kelompok 4 aja, Kak. Kelompok 4 silakan, ada kelompok 4. Kelompok 4. Saya, Pak.
sama beberapa teman saya. Oke, silakan Zalfa. Kamu tentang apa? Nanti teman-teman yang lain juga komen ya. Silakan Zalfa tentang apa? Gini. Videonya apa? Nanti tujuannya apa? Nah, kira-kira nanti yang menjadi ukuran keberhasilan video itu dilihatnya dari apa gitu ya. Nanti teman-teman yang lain juga nambahin. Silakan. Biar juga ketahuan nanti ukurannya. Silakan. Oh ya, jadi kalau saya videonya itu judulnya itu jangan cuma basa-basi tentang video yang dari aktornya itu bilang dia sering dibilang buzzer lingkungan karena suka buang sampah pada tempatnya terus bawa kantong sendiri gitu. Terus di situ dikasih tahu kalau misalnya itu tuh bukan sekedar basa-basi aja tapi itu langkah kecil buat buat menjaga lingkungan. Jadi tujuannya itu mempengaruhinya dari segi uh, prakteknya gitu. Boleh dibantu sama teman-teman yang lain? Silakan yang menambahin. Tidak hanya Zalfa, teman yang lain menambahin. Siapa Zalfa? Teman kelompok kamu? Ada Adis, Salwa, Ufara, Naura. Silakan, Eta. Masa nggak tahu tuh. Siapa? Hadis mana? Ufa mana? Cepat. Diberi minus kira-kira saya angke. Di Jigara Arabi. Ada nggak teman kelompok kamu? Jess mana Ambu? Jess nggak ada Jess? Ya Hadis? Iya Pak, lagi ke Telkom Bandung Pak, lagi interview. Oke. Teman kelompok yang lainnya nggak ada? Ya kayaknya mereka tuh magang bareng ya ininya, interviewnya. Oh, magang bareng. Ya sudahlah, tapi ditandain sama gue nanti ya. Biarin aja. Interviewnya pakainya masih interview. Ya kan nggak mungkin empat-empatnya langsung interview, pasti juga ada ininya ya. Oke. Ingetin ya Jess ya. Oke, Zalfa, kamu nunjuk kelompok berapa? Silakan. Karena sekarang ini kelompok 10 boleh. Kelompok 10 silakan. Ada kelompok 10? Saya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Arya lagi? Bersama Aisyah, Aulia, sama Fahira, Pak. Oh iya, nanti Aul dulu deh. Aul mana Aul? Aul nggak ada? Aul juga lagi interview Pak. Oke, Arya aja kalau gitu. Arya. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Jadi video yang kelompok kami ambil tuh terkait tentang dampak panjang dari komentar negatif di sosial media seperti itu, Pak. Jadi di dalam videonya itu diperlihatkan kalau misalkan seseorang anak tuh setelah berkomentar negatif tuh akan berdampak bukan cuma ke orang yang dia komentari juga, tapi juga ke keluarga korbannya juga, mungkin lingkungan sosial korbannya juga akan bisa menstigmatisasi si korbannya juga lebih dalam lagi gitu, Pak. Nah, tujuannya dari social marketing tersebut tuh untuk mengajak masyarakat tuh supaya lebih aware lagi gitu Pak, untuk lebih lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media begitu Pak. Boleh ditambahkan oleh Aisyah atau siapa yang lain? Ya mungkin izin menambahkan sedikit, mungkin di sini juga di point up kalau dari masalah sosial yang diangkat di video ini tuh kayak seperti cyberbullying atau mungkin perundungan di media sosial itu sering terjadi mungkin kan orang-orang ini agak impulsif gitu, jadi mereka tidak memikirkan dampak panjangnya kepada orang-orang yang mereka lakuin. Nah, dari sini makanya mereka di point out lagi juga mengapa pentingnya untuk berbijak untuk media, gitu sih Bapak palingan. Menit cepet nyantai ngobrolnya ulangi menit cepet banget ya naik kamar nawa. Iya Bapak. Sok pelan-pelan. Ulang nih Bapak. Iya ulang, nggak mau gue kayak gitu cepet-cepet. Iya Bapak, jadi tadi selain yang udah Putra bilangin, dari pesan ini salah satu kan masalah sosial yang diangkat ini itu terkait cyberbullying gitu atau perundungan di media sosial. Yang mungkin di point up di sini tuh sering terjadi mungkin karena memang
orang-orang ini tuh impulsif aja gitu, asal ketik. Jadi ngelihat posan, misalkan ngeliat foto, ih dia gimana nih, dia langsung komen gitu, tanpa memikirkan dampaknya kepada orang yang diberikan komentarnya. Makanya dari sini di video ini tuh dikasih tahu nih dampaknya ternyata selain hanya ke orang yang dia komenin, tapi ternyata bisa berdampak ke keluarganya juga. Jadi di situ tuh dia mimpi kalau misalkan ibunya dari salah satu ibunya seorang anak gitu, anaknya tuh dikena cyberbullying, terus ibunya tuh cerita kayak dia sedih kalau misalkan anaknya jadi nggak keluar rumah dan yang lain-lain. Jadi berdampaknya bukan hanya kepada langsung ke orangnya, tapi juga ke keluarganya. Seperti itu, Bapak. Agak lumayan lah gitu ya. Pelan-pelan aja latihan sambil buat sur gitu ya. Biar seru gitu ya. Gitu ya. Jadi oke, nanti saya lanjut lagi ya ke kelompok-kelompok berikutnya atau saya nanya by person. Aisyah siap nunjuk kelompok yang lain ya. Ya, Oke. Bapak. Oke, ini masih terkait dengan beberapa definisi dari sosial marketing gitu ya. Saya ulangi lagi, ini satu bentuk rancangan, satu bentuk desain dalam proses pelaksanaan dan pengawasan terkait ya. Ini sudah ya tadi sudah, saya nggak akan ulang lagi. Andreessen juga sudah. Jadi simpulan dari definisi dari pengertian sosial marketing itu sendiri adalah proses yang menggunakan prinsip-prinsip marketing dan teknik marketing untuk mempengaruhi tadi ya sasaran kita terkait dengan perubahan-perubahan yang tentunya akan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun individu itu sendiri gitu. Jadi akan ke sana gitu ya, jadi sosial marketing. Nah, definisi yang paling ini merupakan salah satu rangkuman bagi Anda nanti untuk melihat apakah produk yang Anda buat, apakah video lain yang Anda buat itu memberikan satu dampak yang baguskah untuk masyarakat gitu ya. Apakah memberikan kebermanfaatankah gitu ya. Nah, itu. Nah, tentunya kalau kita bicara terkait dengan apakah produk lain efektif atau tidak efektif, apakah produk sosial marketing itu berhasil atau tidak berhasil yang Anda buat gitu ya. Tentunya kan kita harus tahu starting point-nya di mana sama end point-nya di mana gitu ya. Jadi kita mulainya dari seperti apa, Anda menganalisis seperti apa gitu ya. Tujuannya seperti apa? Lalu emang udah berhasil atau belum? Apakah produk sosial marketing bisa dibuat dalam jangka waktu misalkan untuk melihat keberhasilannya itu bisa 1 bulan kah, 2 bulan kah, 3 bulan kah gitu ya. Nah, nanti ada di dalam bentuk perencanaan produk sosial marketing. Jadi Anda tinggal menambahkan secara konseptual, secara teoretik dari video layanan yang ditugaskan oleh Pak Irfan ini akan kemana nantinya gitu ya. Tujuannya apa? Kalau saya nanya tadi ke Arya, ke Jalva, ke Aisyah gitu ya, harus lebih detail lagi gitu ya, karena pendekatan sosial marketing ini karena bicaranya tentang perubahan perilaku yang sifatnya volunteer, karena bicara tentang proses perubahan perilaku yang memang harus juga menyandingkan dengan teknologi komunikasi, teknologi pemasaran yang memang dikemas dalam satu kekhasan tertentu, tentunya kekhasan dalam praktik pekerjaan sosial ya, ini yang perlu juga diwaspadai ya. Nah, perlu Anda pahami. Nah, saya pengen tahu nih pendapat siapa yang bisa jawaban ke saya. Kalau produk sosial marketing itu sasarannya lebih banyak ke individual atau lebih banyak ke komunitas atau lebih banyak ke masyarakat? Silakan. Ada yang komen nggak? Kalau dilihat dari definisinya. Ada yang komen nggak? Silakan. Silakan. Ada yang komen nggak? Silakan. Boleh. Boleh, Brian. Silakan, Brian. Bagus. Izin berpendapat, kalau misalkan menurut saya sendiri, tadi ininya ya Pak, sasarannya ya,
lebih dominan ke individu, kelompok, atau masyarakat? Ya. Kalau menurut saya sih lebih ke masyarakat ya, karena tadi dari penjelasan Bapak yang mungkin merujuk pada beberapa ahli-ahli terdahulu itu kan bilangnya kalau misalkan social marketing ini kan apa ya, usaha gitu ya, terorganisasi yang tujuan yang dilakukan untuk merubah perilaku yang ada di masyarakat menjadi lebih baik gitu ya Pak. Mungkin dalam konteks kesejahteraan sosial supaya masyarakat lebih sejahtera ataupun lebih bermanfaat. Jadi menurut saya targetnya itu tuh lebih luas Pak, nggak cuma ke individu ataupun ke apa ya, individu ataupun sebagian kelompok doang, tapi seluruh masyarakat atau bahkan seluruh audiens yang menonton, bukan menonton ya, yang mendapatkan aktivitas sosial marketing tersebut. Mungkin begitu sih Pak. Oke, thank you Brian. Ada lagi yang lain? Sebelum saya kasih penjelasan terkait dengan pertanyaan saya barusan. Yes, Bapak, saya mau. oh boleh, Jalva silakan. Pokoknya Brian, Jalva dapat poin dari saya ya, silakan. Sama Arya tadi. Kalau menurut saya sepertinya individu, Pak, karena tadi Bapak menerangkan itu mempengaruhi terkait perubahan yang secara apa namanya, secara sadar gitu kan. Kalau secara sadar itu berarti dari diri masing-masing ya. Jadi saya nangkepnya itu individu, Pak. Terima kasih. Oke, ada individu dan masyarakat. Yang lain lagi silakan, bagus. Ada perbedaan. Bapak, saya mau coba. Oke. Oh, Filza dulu deh, Filza silakan. Kalau menurut saya kan tadi pertanyaannya lebih ke individu atau masyarakat. Kalau menurut saya mungkin kayak bisa dua-duanya sih Pak, karena kalau waktu itu kan Pak Irfan ngasih contohnya tuh iklan layanan masyarakatnya kayak jangan buang sampah sembarangan, terus kayak jangan merokok kayak gitu-gitu. Nah, tujuannya itu kan sebenarnya mungkin ke masyarakatnya, tapi perubahan itu kan dari si individu itu. Jadi kalau misalkan tujuannya menurut saya sih bisa dua-duanya, karena dimulai dari individu dulu, terus kalau misalkan banyak individu yang misal tadi contohnya mengurangi rokok, terus kayak nggak buang sampah sembarangan, nah society yang terbentuknya tuh jadi kayak maksudnya jadi sehat gitu, karena nggak ngerokok pun juga lingkungannya jadi bersih, kayak gitu sih mungkin menurut saya Pak. Oke, makasih Filza. Udah dapat poin juga. Silakan yang lain. Ada yang mau komen lagi? Saya mau nambahin. Mungkin tadi boleh. saya setuju Oke. sama Filza sama Zalfa kalau ini ke individu. Kalau dari perspektif saya sih sebetulnya kenapa ini targetnya ke individu, karena sebetulnya perubahan itu dimulai dari individu ini, karena pengambilan keputusan itu ada di individu. Dan tadi mirip banget sama Filza kalau setiap individu ini kalau misalkan mereka punya udah determinnya untuk berubah, akan mempengaruhi individu lainnya. Jadi masyarakat ini perilakunya itu bisa berubah secara sosial seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih Kai. Ada lagi? Satu lagi deh, satu lagi. Penasaran saya. Satu lagi, silakan. Ada yang komen? Silakan. Bapak, mungkin izin nambahin aja. Oh, silakan Risa. Baik Bapak, sebenarnya Risha juga sependapat gitu ya sama teman-teman tadi, termasuk tadi yang disebutkan Filza sama Kayla gitu ya Bapak. Kalau misalkan memang mungkin target audiensnya itu masyarakat, tapi tujuannya itu tuh balik lagi untuk individu-individu tersendiri itu Pak. Jadi kayak tujuannya kan untuk merubah perilaku individu ya Pak. Jadi mungkin target secara luasnya itu masyarakat, tapi tujuannya itu untuk merubah perilaku individu. Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Oke, bagus. Pendapat kalian bagus. Saya komen sekarang ya dari kelima yang memberikan pendapat. Jadi mau individu, mau masyarakat gitu ya. Nah, di dalam membuat produk sosial marketing, nanti kita belajar terkait dengan segmentasi pasar. Nah, segmennya bisa macam-macam. Betul seperti yang kalian bilang. Bisa ke individu, bisa ke masyarakat, bisa ke kelompok. Tergantung segmen pasar mana yang akan kalian bidik gitu ya. Nanti kita akan tahu bidikannya kalau misalkan terkait dengan perokok, segmen pasarnya siapa sih kan gitu ya. Kalau bicaranya terkait dengan sampah misalkan, bidikannya siapa sih kan gitu ya. Segmen pasarnya siapa sih kan gitu ya. Jadi akan sangat beragam, akan sangat variatif kalau bicara terkait dengan target audiensnya, apalagi target audience behaviornya.
harus ada segmentasinya. Nanti kita belajar juga apa itu segmentasi terkait dengan social marketing itu sendiri gitu ya. Jadi nah gitulah. Nah saya pengen teman-teman kayak barusan gitu biar juga lebih variatif ya. Jadi yang kalian bilang semua itu benar semua. Ya, cuma tadi segmennya yang mana yang akan kalian bidik gitu. Kalau misalkan bicara outputnya hanya untuk individu, tentunya harus ada outcome-nya dong. Kalau kata Kai gitu ya, akan berdampak ke yang lain-lainnya. Jadi ada inputnya, ada prosesnya, di situ ada segmentasi pasar dan lain-lainnya segala macam. Outputnya siapa terkait dengan segmentasi pasar itu sendiri, nanti dampaknya kemana? Kita bicara ke outcome-nya, gitu ya. Oke, sampai situ paham yang saya bilang? Yang saya jelaskan barusan ke teman-teman? Kebayang ya? Kebayang ya? Oke ya. Nah, di dalam pendekatan pekerjaan sosial, ini nanti kita juga bisa bahas sebetulnya. Kita juga bisa berikan limitasi bahwa isu sosial marketing itu sebetulnya dalam praktik Peksos, misalkan, apalagi untuk tulisan akhir kalian, oh saya pengen ke sini Pak, saya pengen ke sini Pak, bisa seperti itu juga. Jadi tidak akan meluas kemana-mana. Kalau misalkan tadi salah satu indikatornya adalah ada segmentasi, gitu ya. Clear ya buat teman-teman? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Amankah? Atau gimana? Ada yang ingin nanya lagi ke saya? Silakan. Bisa saya lanjutkan? Halo? Bisa saya lanjutkan? Bisa dilanjutin, Pak. Oke, siap. Gitu ya. Kita lanjutkan sekarang ya. Saya masih pendekatan konseptual gitu ya. Jadi kita bicara tentang kata kunci, bicara tentang keyword gitu ya, terkait dengan produk sosial marketing atau misalkan review dari beberapa video yang sudah kalian buat, apakah itu sosial marketing atau bukan, apakah ada nih sesuai dengan elemen kuncinya gitu. Elemen itu kalau kita balik lagi ke metode atau ke penelitian gitu ya, itu termasuk juga dimensi, termasuk juga konsep, termasuk juga indikator yang bisa kita gunakan untuk melihat satu proses keberhasilan dari sosial marketing. Jadi kata kunci yang pertama adalah bahwa sosial marketing adaptasi dari itu ya teknologi marketing komersial gitu ya. Nah, sosial marketing juga diterapkan ke dalam berbagai macam aktivitas atau program-program tertentu, ya. Jadi bentuknya bisa berbentuk iklan gitu ya, atau ini dekatnya dengan proses promosi, dengan proses kampanye terkait dengan tujuan akhirnya. Yang saya bilang tadi harus ada nih starting point sama end point-nya. Seperti halnya dalam praktek intervensi pekerjaan sosial kan dimulai dari yang namanya intake, engage, sampai kepada terminasi kan gitu ya. Nah, seperti itu sebetulnya. Garis bawah dari sosial marketing adalah tadi perubahan perilaku. Jadi betul kata Pak Irfan, betul kata Kang Wandi bahwa ujung dari sosial marketing itu N-nya itu adalah perubahan perilaku. Jadi kalau ditanya apa itu sosial marketing, ya di ilmu apapun perubahan perilaku, gitu ya. Tapi kalau perspektif Pexosnya, tentunya pijakan soft skill-nya akan berbeda dengan teman-teman di manajemen, teman-teman di ekonomi akan berbeda, gitu ya. Jadi akan lebih jelas meskipun nanti kita pinjam juga nih itu ya, dari bidang ilmu yang lain. Jadi kata kuncinya 1, 2, dan 3 gitu ya. Jadi adaptasi, kemudian penerapan program, perubahan perilaku. Nah, yang berikutnya dari definisi Andreasen itu adalah sebetulnya kan kita nggak boleh gitu ya serta-merta melakukan kamu harus berubah gitu ya, nggak boleh. Jadi tidak ada paksaan bagaimana cara kita memberikan satu intervensi yang sifatnya mungkin nanti bisa proses adaptasikah gitu ya,
apakah proses modifikasi perilaku kah, atau misalkan biarin aja lah gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang perlu juga Anda garis bawahi, Anda pahami bahwa untuk perubahan perilaku itu karena tadi sifatnya volunteer gitu ya. Ini nyambung ke yang berikutnya, bahwa perubahan marketing itu, perubahan perilaku itu seharusnya memang perilaku yang sifatnya disadari secara utuh oleh individu, oleh kelompok, oleh masyarakat. Jadi bukan satu bentuk paksaan gitu ya. Jadi Anda lihat nih yang paling bawah di elemen yang paling bawah, kedua paling bawah, social marketing is not coercive gitu ya, bukan paksaan gitu ya. Jadi biarkan saja gitu. Yang penting kita buat produknya. Semakin produk itu bisa menarik menarik image, menarik perhatian, menarik pusat perhatian bagi Anda yang membuat produk. Nah, berarti kan tingkat keberhasilan produk social marketing Anda akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang asal-asalan misalnya. Apakah dengan menggambarkan dilarang merokok dengan ada kanker paru-paru dan lain-lain misalkan, mengganggu janin, apakah itu berhasil atau tidak? Ataukah hanya cukup dengan tulisan saja misalkan gitu ya? Itu juga itu salah satu bentuk modifikasi dari satu aktivitas sosial marketing ya. Nah, tadi siapa yang bilang ke saya tadi ada yang kebermanfaatan dan lain-lain gitu, berdampak kepada yang Hai kalau nggak salah ya. Social marketing seeks to benefit target consumer and society as a whole, not the marketer gitu ya. Jadi kebermanfaatnya betul kan kata Anda bilang tadi, bisa individu, bisa juga masyarakat. Nah, yang dimaksudkan consumer itu adalah orang yang ngelihat, yang membaca produk sosial marketing Anda. Gitu ya. Karena memang sosial marketing seperti halnya organisasi sosial gitu ya. Tujuannya untuk memberikan kebermanfaatan yang tinggi bagi komunitas maupun bagi masyarakat. Gitu ya. Jadi yang kalian bilang tadi kan ini sudah mulai mencakup. Tapi saya nggak tahu nih, di videonya apakah sudah memuat elemen ini atau belum. Nanti Anda tinggal memberikan analisis yang lebih dalam gitu ya terkait dengan video yang Anda up gitu ya, bahwa ini sosial marketing loh gitu. Nah, Anda tinggal breakdown lebih dalam lagi. Iya Pak, video saya termasuk produk sosial marketing karena gini gitu. Dari elemen kuncinya seperti ini, dari definisinya seperti ini, kata kuncinya seperti ini. Nah, kan ke sana nantinya. Gitu ya. Jadi kalau ada kemarin dari video, nah sekarang dari pendekatan konseptualnya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau Anda tanyakan? Dira, silakan Dira. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Ya. Saya bertanya terkait dengan bagaimana seorang agen perubahan atau kayak pekerja sosial itu bisa menilai bahwa produk dari pemasaran sosial berupa misal iklan layanan masyarakatnya itu bisa berjalan sesuai dengan target. Karena menilainya bagaimana ya, Bapak? Misal kalau ada terkait dengan masalah dengan jantung dari perokok itu, apakah perlu untuk mengetahui data-data dari rumah sakit kah atau bagaimana, atau bagaimana sih penilaiannya Pak kalau sebuah produk yang kita buat itu berhasil? Oke, bagus Dira pertanyaannya ya. Jadi pengen tahu bagaimana cara kita menilai bahwa satu produk sosial marketing kita berhasil atau enggak gitu ya. Ya, gitu kan ya Dira ya. Saya ulangi pertanyaannya gitu ya. Nanti kita akan sampai ke sana Dira. Kita akan sampai, tapi belum kalau sekarang. Nyantai. Nanti kita sampai ke produk sosial saya marketing. Tapi contoh kasarnya gini. Kalian buat satu produk sosial marketing misalkan. Anda buat simpan di IG terkait dengan tingkat kesehatan tentang kesehatan mahasiswa misalkan di lingkungan perokok misalkan kayak gitu ya.
Pertama, kan bisa dilihat dari jumlah komen, dilihat dari jumlah view misalkan, gitu ya. Bisa dilihat dari jumlah juga apa namanya followernya misalkan, kan kayak bisa macam-macam. Itu contoh yang paling ekstrim, gitu ya, Dira ya. Yang kedua, misalkan, Pak, apakah perlu saya nyari data-data dari BPS terkait dengan gini? Jangan, itu nanti kecapean kalian, nanti buat skripsi aja kalau kayak gitu mah ya, jangan terlalu luas gitu ya. Kalian bisa ngelihat dari berita boleh, kalian bisa ngelihat dari berita audio, dari video, dari surat kabar gitu ya. Nah, dari situ misalkan kalian tersetak untuk membuat satu produk sosial marketing terkait dengan isu itu misalkan. Nah, semakin banyak yang baca, semakin banyak yang ngelihat, nah berarti produk Dira itu berhasil. Begitu Dira, bisa dipahami? Terima kasih, Bapak. Oke, ada lagi silakan. Bapak, saya mau nanya. Ya, silakan. Sebenarnya ini follow up question dari Nadira tadi. Tadi kan Bapak sempat bilang kalau misalkan setelah melakukan social marketing ini bakal ada yang namanya terminasi ya, Pak. Nah, saya tuh bingung terminasi seperti apa yang bakal dilakukan setelah melakukan social marketing itu sendiri. Karena kalau misalkan fokus si social marketing ini kan sebenarnya untuk mengubah perilaku individu sendiri. Sedangkan yang kita tahu untuk mengubah perilaku individu ini tuh nggak yang semudah kayak misalkan kita kayak bikin video layanan sosial aja, tapi kan pasti dari video layanan sosial bakal kita buat itu pasti ada plan-plan gimana caranya biar video layanan sosial ini tuh sampai ke masyarakat supaya dia tuh mau mengubah perilaku mereka Ya. yang mungkin dia tuh menganggap norma-norma yang tadinya benar, padahal sebenarnya di kenyataan masyarakatnya itu sebenarnya nilai dan norma yang salah. Jadi saya bingung gitu Bapak, terminasi seperti apa yang bakal dilakukan setelah melakukan social marketing itu sendiri. Oke, bagus Lia. Jadi terminasi itu bisa dihentikan kalau memang apa namanya tujuan kalian itu sudah selesai. Misalkan gini, pasti di antara kalian ada yang pakai motor ke kampus nggak pakai helm, betul? Pasti ada di antara kalian yang ke kampus naik motornya bertiga. Iya atau iya? Iya kan? Betul nggak? Atau kalian minimal ngelihat deh mahasiswa yang bertiga masuk ke kampus pakai motor bertiga. Atau pulang bertiga. Iya nggak? Iya Pak Lia? Iya Pak. Nah, teman kamu juga ada. Di kelas angkatan ini juga ada, aku pernah lihat. Gitu ya, yang bertiga. Nah, misalkan, Lia buat nih produk sosial marketing. Gitu ya. Yang tadinya banyak, gitu ya, yang misalkan melanggar terkait dengan perilaku berkendara aman di lingkungan kampus misalkan. Ya kan? Perilaku berkendara aman di lingkungan kampus Universitas Padjadjaran Jatinangor. Gitu. Pak, kapan saya terminasinya? Gitu ya. Kalau misalkan dianggap berhasil kalau bisa terminasi kalau itu sudah dianggap berhasil. Nah, gimana berhasilnya? Tadi berkurangnya mahasiswa yang misalkan tidak menggunakan helm ke kampus. Kedua, berkurangnya tingkat kecelakaan yang terjadi misalkan. Nah, itu tadi yang kata Dira tadi, data kecelakaannya berkurang nggak sih di lingkungan Unpad sekarang gitu. Gitu ya. Jadi terminasi itu bukan terminasi dalam artian secara kontekstual yang harus dibatasi dengan yang sifatnya strict, tapi dengan berkurangnya berbagai macam dampak negatif dari perilaku-perilaku yang memang disarankan untuk berubah oleh kalian. Gitu ya. Kebayang? Jadi tidak strict. Terima kasih Pak. Ada lagi silakan. Bapak, saya mau nanya. Silahkan Sabrina, silahkan. Oke, Bapak mau nanya. Sebelumnya, kan tadi Bapak udah mention gitu ya Pak, kalau terkait pemasaran sosial itu juga sifatnya nggak memaksa. Nah, saya sempat kepikiran, nah kalau misalkan bagaimana jika nantinya pada saat melakukan pemasaran sosial itu banyak kontranya gitu loh Banyak Pak, kontranya. apakah itu mungkin? Dan jika memang mungkin, kira-kira penanganan apa Pak yang bisa dilakukan untuk menangani kontra-kontra dari banyaknya orang yang melihat pasaran itu? Oke, bagus Sabrina pertanyaannya. Kan gini, di dalam membuat satu produk sosial marketing ada nilai dan prinsip yang harus kalian pakai nanti, gitu ya. Selama nilai dan prinsip sosial marketing itu masih sejalan dengan apa yang kalian
desain yang kalian rancang yang nggak jadi masalah. Kan bisa saja misalkan kontra itu karena bertentangan dengan hukum gitu ya, atau mungkin bertentangan dengan insting pribadi. Misalkan saya nyebut tadi nggak boleh ngerokok, tapi saya sendiri ngerokok kan gitu ya. Gitu ya, seperti itu. Jadi tetap patokannya kita tidak bisa memaksa orang, balik lagi tidak bisa memaksa orang untuk berubah perilaku secara total. Jadi kan ada adopt gitu ya, tadi ada 3, ada modify sama abandon kan gitu ya. Nah, tapi selama Anda menggunakan produk sosial marketing sesuai dengan prinsip, sesuai dengan nilai, sesuai dengan tahapan-tahapan yang memang sudah kalian baca sebelumnya, nggak jadi masalah. Lalu bagaimana untuk penyelesaian konflik? Apakah konflik itu akan berdampak kepada produk sosial marketing? Kalau berdampak, gimana Pak cara penyelesaiannya? Kan gitu ya, pertanyaan Sabrina tadi. Selama misalkan bahwa dampak tadi 1 dan 2 misalkan yang ada di komen pengukuran tadi ya, keberhasilan produk sosial marketing, yang nggak jadi masalah. Jangankan untuk yang larangan merokok misalkan, untuk buang sampah pun pasti ada kontraknya. Gimana gue mau buang sampah dimanapun kan gitu ya. Apakah itu kita biarkan? Ya kan kita ngajaknya sukarela. Kalau enggak, kenapa ngajak konflik? Makanya kita abandon aja, biarin aja. Begitu, Bira. Oke? Jadi tingkat keberhasilannya adalah secara sukarela itu perubahannya gimana, itu yang perlu kalian lihat di ujungnya. Itu aja. Oke? Clear ya, Bira ya? Oke, makasih Bapak. Oke, ada lagi? Silakan. Kai, silakan Kai. Iya, Bapak sebenarnya saya mau tanya, kalau di bisnis marketing itu kan sebenarnya kompetitornya itu produk lain atau mungkin perusahaan lain. Tapi kalau di social marketing, apakah kayak berarti kompetitornya adalah behavior sebelum social marketing itu dilakukan kah? Atau ada lainnya gitu? Ya, Terus sama saya mau tanya kalau social marketing itu kalau misalkan dilakuin sama banyak em, apa ya mungkin bisa lembaga atau kayak social marketing itu ada di mana-mana mengenai isu yang sama. Itu tuh sebenarnya malah jadi bagus karena orang-orang makin aware atau malah bisa jadi backlash ke kondisi sosialnya gitu. oh, enggak. Makasih, Pak. Oke, saya langsung jawab ya. Untuk yang pertama tadi, yang kedua, semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak semakin bagus. Yang pertama tadi apa? Kompetitornya berarti behavior yang sebelum Betul, social marketingnya dilakukan. betul. Before after. Makanya kita pakai statistiknya yang pakai itu kan, sebelum sesudah. Kalau belajar di statistiknya kan gitu. Bagus Kai, ya. Sebelumnya. Kalau untuk kompetitor murni itu nggak ada gitu. Karena sama-sama pengen tujuannya adalah community welfare sama individual welfare tadi disebutkan. Gitu kan ya? Oke? Clear ya, Kai? Cek. Ada Iya, lagi? terima kasih, Silakan. Pak. Oke, ada lagi silakan. Ada lagi silakan. Saya lanjut dulu ya. Saya lanjutkan dulu ya. Oke. Ini praktiknya seperti apa? Menjawab before after, menjawab kalau tadi kan kata kuncinya sudah dilihat sama kalian ada 6 kata, ada elemen kunci gitu ya. Tapi kalau untuk best practice-nya seperti apa kalau dari Andreasen gitu ya. Artinya tadi menjawab pertanyaan yang Bira juga gitu ya. Kalau pengen nggak ada konflik, sebetulnya produk sosial marketing itu juga kita harus paham kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat, kebutuhan-kebutuhan dari penerima. Nyambung ke Kayla, apakah semakin banyak semakin bagus? Iya, semakin bagus gitu ya. Karena ini juga akan mewakili pola-pola perilaku yang ada di masyarakat kan gitu ya. Ya nggak? Perilakunya ada. Jadi Anda sebagai manajer tidak boleh membuat asumsi
apa namanya karakteristik yang memang kata saya ini bagus nggak, tapi pemahaman terhadap audiensnya yang perlu Anda pahami. Kalau di KS namanya apa tuh? Memahami potensi dan masalah itu namanya apa? A, namanya apa? Bisa? Bisa namanya apa? Assessment, Pak. Asesmen, apapun itu, atau familiarisasi awal, gitu ya. Nah, yang kedua, tadi yang nanya terkait, saya nanya ke kalian, ke Brian tadi dijawab, sama ke beberapa teman menjawab, melakukan segmentasi, gitu ya, melakukan segmentasi. Nah, kemudian juga menentukan strategi. Nah, Pak, ada biayanya? Ada. Kalau untuk buat vlog segala macam pasti ada biaya ya. Nah, nanti akan kita lihat bahwa kalau untuk membuat produk A terkait dengan produk sosial marketing A misalnya, nah kira-kira hasil assessment apa atau karakteristik apa yang dibutuhkan untuk setiap segmen. Karena segmen untuk contohnya misalkan perilaku untuk ayo kita sekolah dalam pendidikan dasar misalkan, gitu ya, dengan pendidikan. Atau misalkan mari kita hidup sehat dengan tidak merokok misalkan, kayak gitu kan. Itu kan pasti segmennya berbeda. Karakteristiknya akan berbeda. Segmennya pasti akan berbeda, gitu ya. Jadi taktik dan uji yang kata Kaila tadi ada pretestnya dulu sebelum dan sesudahnya gitu. Di bagian akhir nih Kai, sudah terjawab Kai. Oke Kai? Ah, clear ya, clear ya. Nadira bisa diikuti kan? Masih ya? Bisa, Bapak. Oke. Arya gimana Arya? Kebayang? Brian? Alhamdulillah masih bisa diikuti. Kebayang ya? Kebayang ya, oke ya. Yang kedua, prinsip itu berpikir tentang gitu ya, tentang jadi harus juga memikirkan ke apa namanya proses keputusan-keputusan itu apakah sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan atau belum. Itu harus sesuai. Pak, tahapannya seperti apa ya nanti baru juga konsep dasarnya kita pelajari gitu ya. Nah, yang kedua ini juga harus apa namanya kalau kata kait tadi bicara tentang kompetisi gitu ya, kompetisi apa kompetitor gitu ya. Tadi semakin banyak semakin bagus, tapi yang paling keren, yang paling banyak dilihat, yang paling banyak diikutin gitu. Tahu paling banyak diikutin yang mana? Ya tadi viewernya, followernya gitu. Begitu Kai. Oke? Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa strategi yang kita buat, yang kita desain itu harus memberikan efek perubahan apa namanya perubahan perilaku terkait misalkan langsung misalkan kita bisa kontrolnya dari marketing mix misalkan dari bauran pemasaran misalkan dari produknya, dari place-nya, dari price-nya, dari promotion-nya gitu ya. Jadi nanti ada nih tools-tools yang memang kita pinjam dari ilmu manajemen gitu ya terkait dengan 4P. Marketing mix, bauran pemasaran. Ada juga yang pakai 7P misalkan. 7P itu apa? Ada lagi 3P yang perlu Anda waspadai misalkan bicara tentang performance-nya, bicara tentang physical evidence-nya misalkan gitu ya. Nah, tapi kalau kata Andreessen cukup deh di 4P ya. Tapi kalau saya sama Pak Irfan cenderungnya pakainya 7P bukan hanya 4P biar lebih apa untuk mematoknya akan lebih gampang terkait dengan pembuatan produk sosial marketing gitu ya. Nah nanti strategi ini yang 4P ini kita bahas juga nanti cuma nggak sekarang kali ya nanti ya gitu ya nanti kita akan bahas gampang. Itu sih dari saya untuk hari ini. Saya pengen juga apa namanya tadi baru sampai kelompok berapa ya? Kita ada berapa kelompok sih totalnya? Yes, apa ada berapa kelompok kita? 13 Pak. 13. Oke. Saya pengen dulu komen tadi terakhir Aisyah ya. Silakan. Aisyah,
Mau nunjuk kelompok mana lagi? Kan boleh, Pak. Kelompok? 8. Kelompok 8, silakan. Kelompok 8 siapa? Kalian absen nih dari 50 sekian cuma 30, makanya aku absen satu-satu. Jadi kalian tahu saya. Silakan. Kelompok 8. Saya, Pak. Jess. Wah, kalau jelek aku kurangi 20 poin ini, Jess. Silakan, Jess. Ayo, Jess. Lo tentang apa, Jess? Kalau video saya sebenarnya video dari kelompok saya, dari kelompok saya yang kami analisis tuh sebenarnya singkat banget Pak, nggak nyampe 1 menit. Itu videonya berisi tentang apa namanya larangan ngerokok gitu, nggak secara tersirat dan tertulis gitu. Kalau misalkan larangan ngerokok, jadi itu ceritanya tentang di mana ada seorang pria dia ngerokok di jalanan Pak, terus ada ketika dia membakar rokoknya itu menggunakan korek apinya, ada lingkungannya di daerah tersebut di pusat keramaian yang tiba-tiba mendekati dia dan langsung membacakan surat Yasin. Jadi ibaratnya kayak orang yang merokok itu diibaratkan dengan kematian gitu Pak. Udah videonya simple kayak gitu doang Pak. Terus ketika dia udah mematikan apinya, orang-orangnya langsung fokus sama kehidupan sosialnya. Tapi di dan pas udah mau nyalain api rokoknya lagi, jadi orang-orang yang mendekati terus baca Yasin depan muka dia gitu. Untuk tujuan film tersebut tentu untuk edukasi dan spread awareness juga kalau misalkan ngerokok itu nggak cuma berbahaya bagi diri sendiri, tapi berbahaya juga jika berada di luar lingkungan, di lingkungan luar gitu. Jadi nggak berdampak pada diri sendiri, tapi berdampak juga bagi orang lain. Makanya kita bisa tahu dari pembacaan Yasin itu juga dijadikan simbol keagamaan yang disangkut pautkan juga dengan simbol kematian gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa nambahin. Silakan, mau nambahin yang lain? Izin nambahin Pak, iya betul tadi yang sudah disebutkan oleh JSIS juga, di mana kan emang kalau misalkan di agama Islam sendiri, Yasin itu kan dengan kematian gitu ya, kalau kita menjenguk orang yang meninggal dan lain-lain. Maka dengan itu mungkin juga memberikan catatan gitu, kalau misalkan merokok akan membunuh si perokok ini dan juga bagi masyarakat-masyarakat yang termasuk perokok yang menghirup gitu udara-udara dari perokok itu. Makanya dari catatan pesan dari iklan tersebut juga memberikan bahwa bisa nggak dikasih tempat ataupun lingkungan yang terbuka itu orang-orang yang tidak merokok gitu loh Pak. Oke, ada kelompoknya siapa? Ada lagi nggak selain dirimu? Kelompoknya ada Salwa, Nabila, sama Reva. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Biar agak cepat. Kelompok berapa? Bira, mau nunjuk kelompok berapa silakan. Kelompok berikutnya. Mungkin kelompok 1 boleh Pak. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1 siapa? Saya Bapak. Silakan. Filza mah udah. Yang anggota kelompok Filza siapa? Dianindita lagi magang sama Aiska Bapak. Renata tadi hadir. Dianindita Bapak. Dianindita. Oh, Dianindita ada nggak? Lagi magang. Satu lagi Aiska Pak. Enggak, tadi ada di ini kalau nggak salah, ini cuma ya kamu deh kalau gitu. Oh ya. Kalau misalkan kelompok kami itu judulnya itu Most Shocking Second a Day Video, itu gambaran singkat tentang videonya itu kayak ada transisi kehidupan anak perempuan yang tadinya tuh kayak damai, tentram, bisa ngerayain ulang tahun dan sebagainya. Terus tiba-tiba karena adanya konflik perang jadinya berubah gitu Pak. Jadi kayak penuh ketakutan dan segala macam. Nah mungkin kalau pesan utama dari iklan layanan itu kayak itu kan dari ini ya Pak, dari apa sih kayak untuk promosi ini juga sebenarnya kayak apa namanya donasi. Nah jadi mungkin pesannya itu tuh iklan layanannya pengen nyampain kalau misalkan konflik dan peperangan itu tuh berpengaruhnya nggak cuma ke orang dewasa aja tapi juga ke anak-anak karena mereka
kehilangan ruang aman mereka yang tadinya mereka bisa sekolah, bisa main, bisa belajar. Kayak gitu sih. Mungkin mau ditambahin sama rekan saya, Siapa rekannya? Aiska Bapak. Silakan dirimu menambahkan. Saya kedengeran nggak ya, Pak? Kedengeran, aman. Oke. Jadi saya mau nambahin sedikit aja dari apa yang tadi udah dijelasin sama Filzah. Selain untuk apa ya fundraiser gitu, tapi ini tuh kan videonya tuh di-upload sama Save the Children untuk anak-anak Syria pada tahun berapa ya, 2014 gitu kayaknya kalau nggak salah. Nah, itu tuh selain untuk fundraising gitu, itu juga untuk meningkatkan kepedulian global terhadap kondisi anak di zona konflik gitu. Terus juga ini tuh bisa apa ya, menunjukkan bahwa anak-anak di zona konflik ini tuh apa ya, sama seperti anak-anak di negara lainnya gitu. Jadi mereka tuh yang tadinya sekolah, yang tadinya merayakan ulang tahun, itu tuh juga kayak mereka tuh jadi apa ya beradaptasi dengan kondisi mereka di perang gitu tapi dengan ya itu berbeda dengan terbatas gitu sih Pak jadi kayak awareness juga ke apa ya ke dunia tentang anak-anak yang di zona konflik gitu Bapak. Oke, terima kasih. Dirimu mau kelompok tadi kelompok 1. Mau kelompok berapa sekarang? Kelompok 2 tadi udah belum ya? Kelompok 2 belum. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2. Saya, Bapak. Oh, Nadira, silakan, Dira. Kamu tentang apa? Ya, saya kelompoknya ada dengan Edo. Jadi video kelompok kami itu ternyata salah, Bapak. Ternyata kelompok kami itu malah bisnis marketing yang ternyata memang ada unsur sosialnya. Jadi di video tersebut itu menampilkan kalau nilai-nilai di masyarakat desa itu udah mulai luntur, kayak udah mulai mengabaikan tetangganya, terus juga kayak asik sendiri dengan kehidupannya, dan kalau ada masyarakat yang lagi kesusahan itu kurang menolong. Tapi ternyata di video tersebut itu tidak seperti itu. Ternyata masyarakat desa itu masih memegang nilai-nilai pertolongan, terus kerukunan, dan kepedulian satu sama lain. Dan ternyata balik lagi Bapak, ternyata kelompok kami salah. Kita itu malah membawakan video yang ternyata itu bisnis marketing salah satu air mineral. Seperti itu sih Bapak. Yang apa? Yang commercial marketing berarti ya, gitu ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kan kalau sudah dengar dari diskusi kita tadi dari mulai jam 1 kan sudah tahu ya missnya di mana kalian ya. Sudah, Oke, Bapak. makasih Dira. Nanti tinggal diperbaiki nggak jadi masalah. Silakan kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah belum? Belum, Bapak. Ini orang Papua ini mana? Silakan. Jadi saya sekelompok sama Tari, Pak. Sama Tari sama Gia. Gia lagi magang, terus sama Saskia sama Rara juga. Jadi kalau misalnya kemarin itu kita ambil iklannya itu sebenarnya lebih ke short movie sih Pak. Kemarin kita ngambilnya itu short movie punyanya BCA. Jadi sebenarnya inti videonya itu lebih ke kesalahpahaman dan rasa sakit hati seorang anak terhadap ayah. Jadi eh, ayahnya itu masuk penjara. Sebenarnya kayak ceritanya agak panjang. Ada orang di keluarganya yang mengakibatkan jadi ayahnya yang mengambil konsekuensi untuk masuk penjara kayak gitu. Em, Anaknya itu kayak dibully gitu loh Pak sama masyarakatnya. Jadi kayak lebih untuk eh, apa ya ke masyarakat tuh lebih ke sounding untuk kayak jangan bully dan perundungan di masyarakat gitu sih Pak. Oke. Sisanya berapa kelompok lagi? Berarti tinggal berapa kelompok lagi? Berapa kelompok lagi yang belum? Kelompok 4 sudah tadi ya? 4 sudah? Sisanya minggu depan ya? Sisanya minggu depan saya pengen detailing juga. Jadi yang sudah barusan diperbaiki gitu ya. Apa namanya? Tambahannya analisis terkait dengan tadi. Tambahannya misalkan segmen dari masing-masing video itu siapa harus jelas segmennya. Gitu ya. Kemudian ukuran di akhirnya akan seperti apa.
Ini pertanyaan dari Lia tadi, Pak, gimana sih berhasil atau enggaknya gitu ya. Tapi kalau bicara terkait dengan apa namanya kompetitor tadi yang pertanyaan Kai juga sudah clear rasanya gitu ya. Yang minimal Anda sekarang punya pencerahan sedikit deh terkait dengan apa itu sosial marketing dan lain-lain. Oke, minggu depan saya pengen teman-teman nanti kita minggu depan membahas terkait dengan tools yang ada di dalam sosial marketing. Jadi kita akan coba belajar terkait dengan 4P, terkait dengan SWOT, terkait dengan SMART gitu ya. Kita akan coba detailing sehingga nanti perencanaan produk sosial marketingnya, materi berikutnya, sosial marketing plan-nya akan lebih bagus lagi gitu ya. Karena kalau kebanyakan juga pusing, ini hanya 30, saya kesal sekali gitu ya, kalau dari 50 sekian cuma hadir sedikit. Tapi apapun itu, semoga apa yang kita diskusikan di siang hari ini menjadi manfaat, barokah untuk kalian semuanya gitu ya. Nggak apa-apa ya, kita nggak sampai jam 5 ya. Gitu ya. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Aman? Silakan. Oke, Yola, kamu mau nunjuk siapa? Mahasiswa satu aja, silakan. Cepat, nanti kamu lagi, nanti aku Iya, tunjuk. iya. Sabar. Siapa? Em, eh, ah, maaf banget Reva deh Bapak. Siapa? Reva. Reva mana Reva? Raise hand. Reva. Reva mana Reva? Saya Pak. Reva. Tolong simpulkan apa yang sudah kita bahas di siang hari ini. Silakan singkat padat jelas saja. Apa yang sudah kita pelajari, kita kita pahami bareng-bareng di siang hari ini. Silakan. Oke, kalau misalkan dari awal penjelasannya itu, Ya. pembahasan awalnya tentunya membahas sejarahnya terkait Tenang ITB. Reva, tenang. Ambil nafas. Enggak apa tenang aja. Santai aja. Kalau misalkan sejarahnya dan kayak tadi juga dibahas soal sumber-sumbernya. Cuman Bapak bilang kasih pesan juga kalau misalkan yang sumber 1971 bukan berarti apa ya istilahnya, bukan berarti yang benar-benar fit dan benar-benar bisa digunakan gitu, tapi justru bisa jadi Putus nih saya Tulis nggak? Di kalian ada yang tulis nggak? Reva tulis nggak? Iya Pak, putus. Silakan kalau gitu. Belajar silakan sama Jess aja Des. Jess, simpulin Jess. Nah lo, gue kenal lagi lo. Nggak apa-apa. Simpulannya apa Jess yang kita pelajari di siang hari ini dari mulai apa sejarahnya dulu, kemudian definisi kan gitu ya tadi ya. Kemudian filosofi dari sosial marketing, kata kunci dan lain-lain. Silakan. Iya Pak, tadi dari sejarahnya dari tahun 1950 itu fokusnya pada produk dan konsumen, terus juga lanjut ke 3.0 di tahun 2000 sampai 2020 itu berpusat pada manusia, terus lanjut juga sekitar 2020-an itu ada terjadi pergeseran dari tradisional ke digital, terus juga di 5.0 itu di tahun 2020 hingga nanti 2030 itu akan fokus pada teknologi untuk kemanusiaan. Terus juga tadi juga dijelaskan kalau sebelum 1900 itu praktik social marketing itu udah ada, walaupun belum disebut gitu sebagai social marketing. Artinya sejak dulu tuh udah ada orang yang mencoba berpengaruh berperilaku masyarakat untuk kebaikan sosial gitu. Jadi emang sekarang tuh lagi berkembang-kembangnya lah social marketing. Terus juga tadi ada perkembangan definisi juga, mulai dari Kotler, eh, terus dari Eduardo juga, terus sampai ke Andreasen. Ya. Ya udah sih Pak, itu aja paling. Nama lagi siapa Jess? Sebut lagi Jess.
Aduh, maaf banget siapa ya? Karena sekarang bulan 4 jadi Aisyah Rusida deh. Aisyah mana? Kalau tidak kenal lagi kamu lanjutkan. Iya, Bapak. Nggak apa-apa lah. Eh, ya, jadi untuk hari ini kita belajar tentang eh, evolusi dan revolusi apa revolusi itu dari ada marketing 1.0 terus hingga marketing 5.0 terus juga dijelasin kapan sih social marketing itu mulai dan gimana tuh sejarah terkait di belakang social marketing dan sebenarnya apa sih social marketing itu sendiri gimana tadi kalau dari penjelasannya sih social marketing itu sebuah proses yang menggunakan prinsip dan teknik pemasaran untuk mempengaruhi perilaku target audiens yang akan bermanfaat bagi masyarakat dan individu. Terus yang tadi di akhirnya kita belajar terkait key elements of audience definition gitu sih Bapak paling. Oke. Siapa lagi? Satu lagi deh. Masih belum lengkap deh. Karena sekarang jam 41 boleh Pak 41 Pak. NPM 41 ada siapa? 41 ada nggak? 41 deh. 41 nggak hadir kayaknya nih. Ada 41? Nggak ada, nunjuk yang lain. 41 magang, Pak. 41 magang. Yang lain silakan. Eh, karena sekarang jam 2.41 berarti 24 Pak, 24 boleh Pak. 24 ada 24. Mana 24? Ada Pak, saya. Ya, silakan Novia. Silakan, Pi. Iya, jadi tadi setuju sama yang teman-teman bahas di awal, itu ada terkait dengan evolution dan juga revolution, terus juga ada kapan social marketing ini dimulai gitu dari sejarah-sejarahnya, bahwa social marketing ini sebenarnya udah ada dari zaman Plato, tapi zaman dulu tuh belum ada sebutan untuk ilmu itu dan mereka tuh belum tahu bahwa itu tuh bisa jadi ilmu gitu. Kemudian masuk ke tahun 70-an, ya bertransformasi, terus masuk juga ke tahun 80-an, di mana lembaga ini banyak melakukan investasi yang bersifat human investment gitu. Jadi tidak hanya base-nya profit. Kemudian eh, ada juga definisi dari social marketing gitu. Jadi kesimpulannya itu dari definisi social marketing adalah proses yang menggunakan prinsip dan juga teknik marketing untuk mempengaruhi sasaran untuk perubahan yang bermanfaat bagi individu atau lebih luas lagi gitu. Terus tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga terkait sama eh eh, apa ya ini ya? Oh, gimana kalau misal eh kita tuh tahu gitu produk social marketing ini tuh berhasil atau tidak gitu. Kemudian gimana kalau di dalam produk sosmed ini misal banyak kontra. Kemudian kita juga dikasih tahu bahwa kompetitor dari sosmed itu adalah behavior awal yang masih jelek gitu. Karena tujuan dari sosmed sendiri adalah perubahan perilaku gitu. Dan perubahan perilaku ini juga nggak bisa dipaksakan atau bersifat volunteer. Terus buat minggu depan itu kita yang belum kebagian untuk ngasih tahu hasil analisis video kita itu disuruh untuk menganalisis segmen video sosmarnya gitu. Kemudian juga minggu depan kita akan membahas mengenai tools yang ada di dalam social marketing. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, makasih. Novia mau nunjuk siapa? Satu lagi, saya pengen tahu. NPM 11 deh, Pak, boleh? Ada NPM 11? Saya pas 11. Oh, Brian. Brian, Ya. tadi kan saya dengar simpulan dari teman-teman itu kebanyakan di sejarah gitu ya. Kebanyakan juga barusan udah tambahan dari 24 itu terkait dengan apa nih question and answer yang kita bahas bareng-bareng. Jangan lupa ya ada elemen kunci yang harus kalian waspadai itu ya nanti ya. Jangan lupa. Masih ingat ada berapa elemen kunci, Brian? Elemen kunci. 6 apa aja tuh? Bentar, Pak. Nah, catatan dulu, Pak. Catatan dulu. Silakan. Elemen kunci itu yang untuk ini ya, Pak, apa?
mengerti target audience gitu. Oke, terus apa lagi ada 6? Terus mengetahui segmentasi pasarnya. Hati-hati, ada 2 ya, ada elemen kunci, yang keduanya ada elemen best practice-nya. Ada 2 elemen tuh, 6 dan 6. Ya, saya nyatanya tadi yang ini yang apa namanya terkait mengerti kebutuhan audiensnya, terus habis itu mengenai segmentase dari target pasarnya, terus tadi ini Pak major elemen gitu, elemen dari program yang kita misalkan yang kalian rancang gitu ya, produk yang dirancang. Oke, terus apa lagi? Itu yang ketiga. Terus yang ketiganya apa ya tadi? Oke, sejauh ini saya tadi nyatatnya 3 sih Pak. Oke, tambahannya siapa mau nambahin silakan. Ada elemen kunci. Oke, Zalva katanya. Ada elemen kunci, ada elemen best practice ya tadi ya saya bilang ya. Iya, Pak. Itu yang belum kalian bahas tadi. Kalau yang elemen kunci itu ada 6. Yang pertama itu social marketing itu adalah adaptasi dari teknologi marketing komersial. Terus yang kedua itu diterapkan di program seperti iklan. Jadi harus ada starting point-nya sama end point-nya. Oke, yang applied itu ya. Ya. Terus yang ketiga tuh garis bawah dari social marketing itu perubahan perilaku. Jadi ujungnya di perubahan perilaku. Bagus. Terus yang keempat, tidak ada paksaan dalam memberikan intervensi atau di social marketingnya tersebut. Yang kelima, perubahan perilakunya itu sifatnya utuh. Jadi bukan paksaan. Jadi social marketing itu yang penting kita buat produknya di situ. Terus yang terakhir itu social marketing itu tentang kebermanfaatan. Jadi social marketing seperti organisasi sosial yang tujuannya memberi manfaat. Oke. Nanti kalau yang best practice-nya kalian bahas aja nanti ya. Ternyata saya mau bahas itu ternyata udah mau jam 3 sekarang. Kirain cuma sebentar, ternyata lumayan. Atau mau nambahin? Atau minggu depan sekalian ya untuk yang best practice-nya ya. Oke, sebelum kita akhiri, silahkan siapa tadi? Adel, siapa yang SS silahkan. Di SS dulu nanti dikirimin ke saya, kalau nggak ke Jess silahkan. Siapa? Ada tadi ya? Siapa? Ada kok. Silahkan Del, di SS Del. Oke. Dari sesi dulu ya. Oke. Sudah semua? Oke. Satu lagi Pak. 1, 2, 3. Udah ya? Udah ada, makasih. Tadi catatan yang minus siapa segala macam apapun itu ya. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini udah dicatat atau perlu saya upload di videonya? Nggak usah berarti. Upload aja Ya, upload Pak buat boleh, Pak. kenang-kenangan. Ya sudah, nanti saya cobain ya. Saya cobain di upload ya. Oke. Selamat sore buat semuanya. Sehat selalu untuk anak-anak saya semua. Semoga pembelajaran kita menjadi berkah, ridho dari Allah, jadi ibadah buat kita semua ya. Selamat sore sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Yuk. Dadah Bapak. Yuk.